hari kemarin memang hari hujan dan kebetulan ada beberapa spot di halaman memang tergenang. Tergenang itu karena memang pemasangan kanstin untuk pertamanan. Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami agar kami senantiasa bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Genangan air yang terjadi di Los Pasar Negara Bahagia yang baru rampung dikerjakan ternyata bukan disebabkan karena kebocoran atap gedung. Genangan air tersebut ternyata bersumber dari keran air yang lupa ditutup oleh pedagang setelah digunakan. Di samping itu, saluran pembuangan air di lokasi juga mampet akibat sampah yang dibuang oleh para pedagang. Hal tersebut terungkap saat pihak Ombudsman RI Wilayah Bali melakukan monitoring di Pasar Umum Negara Bahagia bersama dinas terkait pada Rabu 2 Oktober 2024 pagi. Dari monitoring tersebut terungkap, penyebab pasti genangan air di Los Pasar tersebut akibat keran air lupa ditutup setelah digunakan dan saluran pembuangan air mampet akibat sampah yang dibuang sembarangan para pedagang. Perlu kami sampaikan bahwa hari kemarin memang hari hujan dan kebetulan ada beberapa spot di halaman memang tergenang. Tergenang itu karena memang pemasangan kanstin untuk pertamanan yang belum dibuatkan saluran pembuangan air hujan. Nah, seperti yang kita lihat hari ini, kemarin juga malam hujan kita cek, jadi air yang ada di halaman itu sudah mengalir sebagaimana mestinya. Oke. Terus yang kedua, ada air di dalam gedung, itu bukan kebocoran dari atap, tetapi karena ada pedagang yang lupa mematikan keran di wilayah atau di daerah tempat wudu, tempat sembahyang, sehingga airnya meluber sampai ke koridor-koridor dagang. Jadi itu bukan merupakan kebocoran atau teknis dari bangunan ini yang bocor. Oke, sekira itu penyampaian dari kami dan sampai dengan saat ini, kemarin juga hujan, kita awasi dan tetap kita akan pantau penyempurnaan dari gedung-gedung ini atau perbaikan dari gedung-gedung ini yang mengalami disfungsi, ya, yang tidak berfungsi dengan baik, tentu masih dalam masa pemeliharaan. Oke, jadi itu, dan pada masyarakat semua, yuk berpartisipasi dalam menyempurnakan lagi pasar yang kita cintai ini untuk lebih sempurna lagi. Yuk berikan masukan, berikan partisipasinya untuk ikut mengawasi sehingga kami bisa menyampaikan ini dalam masa perbaikan ini untuk disempurnakan sebagaimana yang kita harapkan pasar ini menjadi memang pasar kebanggaan masyarakat Jemberana. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Ninyoman Sriwidianti mengatakan dari hasil monitoring di Pasar Negara Bahagia ditemukan adanya kerusakan-kerusakan kecil di beberapa titik bangunan. Namun kerusakan-kerusakan itu sifatnya kecil dan telah merekomendasikan kepala dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan pihak rekanan proyek untuk dilakukan perbaikan. Mengingat bangunan pasar tersebut masih dalam tahap pemeliharaan, kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi masih menjadi kewajiban rekanan untuk memperbaikinya. Terkait hari ini, kami dari Ombudsman RI Provinsi Bali melakukan monitoring ya terkait dengan kondisi pasar ya yang memang baru-baru ini buka. Karena kami juga melihat masih ada beberapa keluhan ya, baik yang ada di media sosial ataupun mungkin juga yang kita lihat ya dari pemberitaan-pemberitaan terkait juga misalnya ada beberapa kerusakan ya walaupun baru dibangun. Kemudian juga kita ingin melihat kondisi bagaimana pedagang ya di pasar dan mendengar langsung keluhan-keluhan pedagang yang ada di pasar ini seperti itu. Dan memang kami dari hasil monitoring ini juga sudah menemukan lah ya beberapa kemudian yang dikeluhkan oleh pedagang
dan kemudian juga sudah didengarkan langsung ya oleh Pak Kadis ya, dan juga dari PD Pasar, sehingga nanti juga bisa dikoordinasikan juga, terutama untuk masalah gedung ini kan masih dalam masa pemeliharaan ya, sehingga nanti kalaupun terjadi kerusakan-kerusakan yang tadi sudah kita lihat ya, baik itu di misalnya di trotoarnya, kemudian di toiletnya, atau mungkin juga beberapa gedung-gedung ini juga yang menurut kita juga masih belum ya efektif, sehingga nanti pada masa pemeliharaan ini betul-betul nanti bisa diperbaiki. Nah kemudian juga misalnya terkait dengan belum semua pedagang ya menempati, ini kan juga sudah ada aturannya, sehingga nanti mungkin perlu dipastikan kembali oleh Disperindak ya dan Kadis untuk memastikan kembali terkait dengan aturan main kepada para pedagang seperti itu, sehingga betul-betul pedagang yang dagang di sini ini juga bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pihak juga telah melakukan dialog atau wawancara dengan sejumlah pedagang. Mereka menjelaskan tempat yang sekarang jauh lebih bagus dan nyaman dari pasar sebelumnya. Hanya saja transaksi jual beli masih belum maksimal karena gedung pasar ini baru selesai dibangun. Dari redaksi Jarak Pos Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmade mengabarkan. Jarak Pos TV, bersama membangun bangsa.